Karena ada hal sesuatu yang kok di luar dari apa yang aku rencanakan gitu. Ya, jadi lebih ke perencanaan, jadi nggak terjadi gitu, dan kok seolah-olah apa yang Tuhan katakan kok nggak terjadi, jadi nggak langsung ngomong ke Tuhan ya, tapi di hati gitu ya. Kayak ada perasaan kayak kok Tuhan gitu sih, nah gitu. Shalom sahabat History semua, selamat datang di dalam History Channel dalam program History Kepo, kehidupan pertemuan rohani. Yeay! Hari ini Raisa kedatangan tamu spesial nih di samping kiri Raisa. Shalom. Shalom. Mungkin boleh dong memperkenalkan diri dulu, namanya siapa dan juga mungkin pelayanan di gereja, pelayanannya dalam bidang apa? Dari siapa? Boleh dari yang terdekat. Oke ya, perkenalkan nama saya Sylvia, saya pelayanan di bidang misi, doa, dan pengembalaan. Waduh, baru pertama udah langsung berat gitu rasanya ya. Oke, Kak Sylvia pelayan dalam bidang misi, doa, dan pengembalaan. misi, doa, dan pengembalaan. Waduh, siap-siap nih ya. Lanjut sebelahnya. Ya, shalom. Nama saya Hana. Bidang pelayanan saya di bidang tamborin, tarian ya. Tari-tarian. Boleh dong nari? Enggak, bukan aja ya. Nanti aja ya. Nanti akan ada video khusus ya dia nari. Kita lihat bareng-bareng ya. Oke, hari ini kita mau ngapain sih sahabat History semua nih dalam program baru ya, namanya History Kepo. Kita akan ngepo ini. Kita mau tahu kehidupan pertumbuhan kerohanian dari yang ada di sini, tamu spesial kita. Penasaran kan seperti apa? Apalagi sudah pengembalaan, misi, dan doa. Waduh, ini pasti udah mendarah daging gitu ya. Oke. Nah, di program ini ada tool spesial yang akan kita pakai, yaitu adalah tada! Yes or no. Kita akan kasih satu-satu ya. Benar ya? Oke, benar, gak apa-apa, sama aja kok. Jadi gimana nih caranya? Jadi nanti Raisa akan memberikan beberapa pertanyaan. Pernah atau nggak pernah sih kalian melakukan sesuatu hal gitu. Kira-kira pertanyaan ada 1000 lah. Pertanyaannya ada beberapa, nanti dalam hitungan ketiga sama-sama diangkat ya. Oke? Berarti turun dulu, boleh turun ya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Oke? Jadi contohnya nih ya, contohnya kalau mungkin ada yang belum ngerti. Pernah atau nggak pernah sih kita menyalahkan diri sendiri? 1, 2, 3. Oke, gitu ya. Sudah paham pertanyaannya? Langsung ya. Langsung Raisa akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, ini awal-awal kita ringan-ringan dulu lah ya. Pertanyaan yang pertama, jeng 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 gitu. Pernah atau nggak pernah sih kalian skip berdoa? 1, 2, 3. Berdoa kan? Iya. Ya, berdoa Berarti selalu. Selalu berdoa. Waktu mau makan kan berdoa ya. Iya. Oke. Oke, saya persempit pertanyaannya. Pernah atau nggak pernah melewatkan saat teduh atau baca Alkitab setiap hari? 1, 2, 3. Ini ketika sudah bertobat ya. Iya. Sudah bertobat. Itu penting sekali. Berarti sudah teruji ya, namanya sudah doa, misi, dan pengembalaan. Nggak pernah skip doa. Kurang ya, kalau nggak berdoa tuh rasanya hari itu kurang. Oh, oke. Walaupun pernah tertidur gitu. Tapi tetap berdoa. Ya, nggak seru dong. Ya walaupun doanya kadang nggak berkualitas, tapi doa. Padahal itu pertanyaan berikutnya. Oke, nggak apa ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan selanjutnya ya. Pernah atau enggak waktu doa atau waktu sate atau waktu ibadah kalian ketiduran? Ya. Belum ya? Oh belum ya? Belum itu, belum itu. Oh, iya. Udah ketawa. 1, 2, 3. No. Tadi katanya pernah ketiduran. Iya. Oh yes ya. Salah. Oke. Salah. Lanjut ya, pertanyaan kedua. Pernah atau enggak sih kalian di saat ibadah
ataupun saat teduh, ataupun saat baca kitab, saat doa, pernah atau enggak kalian ketiduran? Belum dihitung. Oke, jawabannya 1, 2, 3. Yes, pernah. Wih, hebat sekali ya Kak Hana. Ini mungkin lama doa sambil nari mungkin ya. Soalnya kan nggak pernah ketiduran, berarti sambil nari gitu ya. Tapi doanya dijawab. Soalnya dicapatin biar cepat tidur gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah? Nggak boleh lihat. Pertanyaan ketiga. Boleh. Pertanyaan ketiga. Itu nggak boleh kepo. Yang kepo cuma aku, yang kepo cuma aku. Narasumber nggak boleh kepo ya. Bagus. Iya bagus ya. Album kedua, Pemenang Hatiku, dibeli di Miracle Worship. Oke, pertanyaan ketiga. Pernah atau nggak pernah kalian bolos ibadah karena kepentingan pribadi? 1, 2, 3. Kepentingan pribadi ya. Iya. Kalau Contoh. sakit itu kepentingan Iya enggak lah. Iya, oke. Contoh kayak mager, males gitu, atau jalan-jalan gitu. Pernah nggak? Nggak pernah. Luar biasa. Waduh, ini kalian sudah berapa lama sih ikut Tuhan? Yang bertobat maksudnya. Sejak bertobat. 13 tahun sudah. Wow, luar biasa. Yes. Kalau Kakak Hana? 9 tahun. 9 tahun. Nah, luar biasa ya. Lama juga ya. Berarti sudah teruji benar-benar ya. Gak pernah ibadah bolos itu karena kepentingan pribadi. Patut kita teladani ya. Oke, pertanyaan nomor 4. Pernah nggak selama firman Tuhan chattingan atau lihat Instagram? 1, 2, 3. Iya lah pernah. Pernah, ya saya juga pernah. Berarti Kak Hana nggak pernah sama sekali? Luar biasa. Biasa. Gurung. Airplane mode loh. Biar plane mode ya, biar hemat baterai ya. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kelima, ini sudah mulai sedikit-sedikit panas nih ya. Pernah atau enggak kalian ngambek atau marah sama Tuhan? 1, 2, 3. Setelah semua. Ini penasaran nih, Reza penasaran. Kenapa nih? Kenapa? Ngambeknya karena apa? Siapa dulu nih? Ana ya? Saya dulu dari tadi. Karena ada hal sesuatu yang kok di luar dari apa yang aku rencanakan gitu. Ya, jadi lebih ke perencanaan, jadi nggak terjadi gitu, dan kok seolah-olah apa yang Tuhan katakan kok nggak terjadi, jadi nggak langsung ngomong ke Tuhan ya, tapi di hati gitu ya. Kayak ada perasaan kayak kok Tuhan gitu sih, nah gitu. Tapi Tapi udah marah itu, udah marah gitu. sebenarnya, karena kan aku bukan tipe yang mengungkapkan itu harus enggak, Enggak. tapi dari hati sudah kayak oh kenapa kok Tuhan begitu ya, kayak rada marah gitu sama Tuhan. Tapi ya nggak boleh. Berapa lama? Karena saya berapa lama saya lupa ya, ya bisa berbulan-bulan bisa pernah ya. Pernah ngambek Iya. sama Tuhan berbulan-bulan? Iya. Aduh. Itu Cuma setelah bertobat atau sebelum setelah bertobat, kan sebelum bertobat belum mengalami hubungan dengan Tuhan. Setelah mengalami hubungan dengan Tuhan, bertobat rasanya mungkin pernah merasakan aja yang kemarin itu pasti ada yang namanya sebuah hubungan. Tapi sampai berbulan-bulan ya. Luar Tapi biasa. setelah itu ya, saudara-saudaranya kita harus sadar kita ini manusia dan kita harus ya apa yang terbaik dari Tuhan pasti itu yang terbaik. Oke. Kalau Kak Hana, ngambeknya karena apa nih? Karena merasa sudah diberi lalu kok diambil. Merasa diambil. Tapi sebenarnya Tuhan nggak pernah ngambil sih. Cuma menggantikan. Yang menggantikan sesuatu yang lebih baik. Berapa lama ngambeknya? Oh, sebulan. Masih dalam bulanan berarti ya? Nggak apa soalnya kalau lama-lama. Oh, nggak kuat lama-lama. Oke, itu tadi ya. Ternyata pernah ya teman-teman, mereka juga ngambek atau marah sama Tuhan. Berarti masih manusia gitu ya. Kirain kan ngawang gitu ya.
Pertanyaan selanjutnya, pernah atau enggak doa kalian itu nggak dijawab sesuai apa yang kalian pengen? Ngerti pertanyaannya? Jawab ya. 1, 2, 3. Pasti ya, pasti ada gitu ya. Kita pengennya A tapi ternyata Tuhan bertindak lain gitu. Pernah ya? Tadi udah diceritakan ya sesuatu yang diambil dan yang nggak sesuai dengan apa yang mau gitu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya, pernah atau nggak pernah meragukan rencana Tuhan? Jawab ya. 1, 2, 3. Oh, ternyata ibu doa kita pernah meragukan. Luar biasa nih kemarin ini. Benar, ini luar biasa ya. Taat terus sama Tuhan gitu. Bukan berarti nggak taat ya, bukan. Tapi ternyata pernah meragukan juga. Ragu, kabarnya boleh dong sharing sedikit. Penasaran ini. Meragukan janji Tuhan. Meragukan rencana Tuhan. Iya, khususnya untuk kalau saya prosesnya itu lebih ke perintisan Surabaya Barat ya. Jadi cukup lama menanti dan sempat ragu gitu. Sempat ragu apakah benar saya yang akan menjadi bagian untuk mengerjakan atau mungkin Tuhan saya bukan bagian itu gitu. Jadi kayak sempat ragu sama diri saya, sempat ragu juga sama janji Tuhan. Itu pernah pasti dalam perjalanan rohani kita pasti pernah seperti itu. Menanti ya, jadi kadang kita kalau menanti itu kadang bisa ragu gitu ya. Tapi yang pasti setelah itu ternyata Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kok. Berarti setelah akhirnya percaya, akhirnya gimana hasilnya? Ternyata Tuhan tidak pernah mengecewakan kok. Oh, Saudara-saudara, Dia tidak pernah berhutang. Mas, Ya. siap. Ya, Ibu pendengarku ya. Pesan hari ini ya. Ya. Ya, terkadang kita meragukan Tuhan, tapi percaya aja kalau rencana Tuhan tuh nggak pernah mengecewakan. Satu hal ya, waktu yang akan menjawab. Us, Iya, gitu ya. Itu benar-benar waktu menjawab semua. Benar. Siap. Oke. Nggak kan, Dek? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi itu aman ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pernah atau nggak pernah nih kalian bolos atau malas datang ke pertemuan atau rapat-rapat? 1, 2. Ini Pernah nggak bolos atau malas datang pertemuan? bolos Bolos karena kepentingan pribadi. Iya. Tapi kalau cuma malas aja. Iya, termasuk. Iya, pernah nggak rasanya tuh males gitu datang ke pertemuan atau ke rapat? 1, 2, 3. Terus ini ya spirit yang harus kita contoh ya sahabat histori ya. Kebanyakan kita kalau udah masuk dalam zona kenyamanan kita rasanya males mau kemana-mana. Tapi yang namanya kenapa kok nggak pernah males? Apa yang buat kalian tuh tetap semangat datang pertemuan? Belum pernah jawab nih. Nggak pernah. Kalau nggak pernah malas ya. Kalau malas sih enggak. Cuman pernah sekali itu apa namanya ada masalah hati ya tentunya. Itu termasuk nggak dari zona kenyamanan? Oh enggak. Enggak ya. Nah itu apa sih? Itu masuk ya? Masuk ya? Bener sih. Apa sih yang buat kalian tuh tetap semangat datang Oh. pertemuan ibadah atau rapat-rapat? Oh, iya. Jadi alasanku nggak pernah malas ya untuk datang ke pertemuan itu karena ada seseorang, lebih tepatnya ini Cesirvi. Itu selalu bilang kayak gini, pasti kalau misalkan kita datang ke pertemuan tuh pasti selalu kita tuh dapat sesuatu hal yang baru. Meskipun mungkin topiknya yang dibahas itu hampir sama dari pertemuan sebelumnya, tapi kita selalu dapatnya hal yang baru. Nah, aku merasa di situ sudah beberapa kali, maksudnya sudah beberapa tahun kan, apa namanya datang ke pertemuan, datang ke ibadah, itu memang selalu dapat yang baru sih. Jadi nggak pernah bosan ya. Iya. Jadi nggak pernah membuat bosan. Bener-bener banget ya. Kalau Kak Silvi gimana? Apa yang buat tetap semangat? Suka ya membahas kerajaan Tuhan tuh sekarang. Aku merasa jadi seperti orang-orang sawah gitu. Nggak suka. Ini ya bagus banget sahabat histori, kita menjadikan pertemuan ibadah itu jadi habit kita. Suka membahas soal kerajaan Tuhan ya. Saya jadi malu ya. Jangan dibalik. Ya. Jadi jangan cuma kita terbiasa
ngegosip ya atau ngomongin hal dunia aja, tapi kita juga harusnya mau dan semangat untuk terbiasa membicarakan hal kerajaan Tuhan, karena itu penting banget kan sumber kehidupan kita gitu ya. Wah, ini bisa jadikan contoh teladan ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan manusiawi nih ya. Pernah atau enggak kalian itu merasa khawatir dengan kehidupan kalian? Paham pertanyaannya? Nggak pikir. Tentang kehidupan kalian. Itu menghidupkan lebih ke uang. Ya, nggak cuma finansial, semuanya. Tentang ya kekhawatiran masa depan, kehidupan kalian dan yang lain. Tentang kehidupan. Pernah atau enggak? 1, 2, 3. Waduh, ibu penari ini sungguh luar biasa ya. Ya, Luar biasa. Kalau pernah pasti pernah. Oh, Iya nggak sih? nggak sih aku. Maksudnya kayak kepikirannya gimana ya ke depannya, khawatir ada. ya, tapi apakah karena khawatirnya sampai benar-benar bikin ketakutan sampai yang parno atau Karena maksudnya Tuhan kan pernah bilang ya, maksudnya kita hidup oleh iman ya. Pertama yang kedua maksudnya kita ini seperti orang yang tidak kenal Tuhan ya kalau Tuhan tidak seperti itu sih. Maksudnya pernah khawatir, pertanyaannya pernah ya, Bang Ayah pernah. Pernah lah, masih kita hidup masih daging ya. Ada banyak hal yang kita mungkin perlu kerjakan ke depan atau mungkin perlu bicara finansial ya, tapi setelah itu enggak lah, Tuhan selalu luar biasa kok ya, maksudnya Tuhan itu akan mencukupkan segala hal, bahkan lebih dari yang kita pikirkan. Ya benar. ya benar. Ya. Kalau rahasianya ibu penari ini gimana nih? Kok kayaknya nggak pernah khawatir akan kehidupan? Kenapa? Kok bisa? Kepo nih, kepo. Kalau aku nih orangnya sebenarnya memang kelihatan planning ya, orang yang terplanning gitu. Tapi sebenarnya aku nih suka woles. Jadi misal aku merasa oh Tuhan sudah menyediakan di level ini gitu. Aku percaya bahwa Tuhan juga akan menyediakan dan memperlengkapi juga. Gitu. Dan selama ini memang benar ya terjawab oleh waktu. Selama ini ya memang ya cukup gitu. Nah tapi kalau misal sekarang ini, misal ke arah khawatir tentang finansial gitu. Misal nanti suatu saat aku berkeluarga gitu. Kalau memang waktunya aku berkeluarga, aku percaya juga bahwa ya rencana Tuhan itu kalau waktunya aku berkeluarga ya pasti dia juga mencukupkan kayak gitu. Jadi ya gitu. Bukan berarti Wallace itu nggak memikirkan ya, tapi Iya, tapi- benar-benar Ya udah berserah gitu. Dan iman juga betul. Apa hidup karena iman itu kan itu membuat aku selama ini aku bisa bersyukur sih. Oh Tuhan memberikan segini harusnya cukup. Tapi ternyata memang ya cukup kayak gitu. Kan yang membuat kita nggak cukup atau yang membuat kita khawatir kan sebenarnya kan kita ekspektasi apa tapi yang disediakan apa ya kan. Kadang itu yang disediakan itu mungkin tidak seperti yang kita ekspektasikan. Mungkin kita ekspektasinya terlalu besar gitu. Nah, sedangkan yang disediakan segini. Nah ternyata ketika aku belajar untuk berdamai, belajar untuk menjalani rencana Tuhan, ya memang itu yang cukup dan itu sudah yang terbaik kayak gitu. Dan itu sebenarnya kalau misalnya aku berekspektasi lebih, malah itu yang membuat aku mungkin semakin buruk ya, maksudnya mungkin semakin hancur atau bagaimana. oke. Sebentar, tadi mau tanya, lupa tadi. Sebentar. Kok gimana beres? Nggak mau dicek, tadi mau lihat kan? Nggak. Saya tadi mau tanya satu, cuma lupa. Tentang Iman. ini, iya. Itu sih. Khawatir. Gimana? Lupa loh aku nih. Ya udahlah lanjut ya. Oke. Jadi saya mana tadi mau ngomong? Ini udah pasti cukup dengan kata luar biasa. Iya. Oke, ya. Cukup. Oh ya, terus gimana dong? Maksudnya ada masih begitu banyak ya anak-anak muda terutama ya yang mereka tuh sebenarnya khawatir gitu akan masa depan, akan kehidupan, apalagi kalau misalkan yang belum bekerja dan lain-lain. Ada nggak sih tips-tips buat yang di luar sana mungkin yang melihat ini biar nggak terlalu khawatir atau nggak terlalu yang kayak apa ya, nggak terlalu kepikiran gitu sampai nggak bisa tenang hidupnya, setiap hari mikirin aduh besok makan apa, ini makan apa, bisa nggak aku beli ini, kuota aku nggak bisa, ya gimana sih caranya biar bisa tenang gitu rasanya. Ini aja. Terserah siapa aja boleh. Kan tadi jawabnya no. Aku tidak dulu. Ya pasti ketika kita tidak tertanam dalam pokok anggur yang benar, pasti kita
membawa damai sejahtera, tentu aja kita tertanam pada pokok anggur itu Tuhan Yesus. Misalnya orang dunia pun mengerti arti damai, tapi damai sejahtera yang nama Yesus gitu. Jadi pertama kamu harus memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan, karena saya percaya ketika kita nggak dekat sama Tuhan banyak hal yang bisa dikhawatirkan. Yang pertama harus dekat sama Tuhan, yang kedua ya kamu harus setia pada hal kecil. Jangan memikirkan kan kata firman Tuhan yang jauh melebihi apa yang kamu harus pikirkan gitu. Setialah pada hal kecil seperti itu. Jadi hidup kita ini harus sepadan dengan apa yang ada pada kita saat ini gitu. Gak usah terlalu mikir muluk-muluk gitu, karena nggak ada orang yang sukses tanpa dia memulai dari hal yang sederhana gitu. Dan juga hiduplah ya seperti tadi ya Kak bilang, maksudnya dari apa yang Tuhan kasih pasti sudah cukup. Itu harusnya cukup kok. Nah cuma kan kita seringkali mencobai diri kita sendiri gitu. Itu yang bahaya anak muda ya. Benar. Mencobai bagus ini ya, bagus ini, akhirnya kita merasa nggak cukup karena pencobaan tuh timbul dari keinginan kita. Keinginan kita muncul karena kita kurang bersekutu dengan Tuhan. Mantap jawabannya. Sedikit tapi langsung masuk gitu dalam hati itu, menokok. Nah, terus apakah kita hanya butuh iman dan percaya aja? Apa yang harus dilakukan? Misalnya kayak hanya sebatas iman dan percaya gitu. Maksudnya gitu kan? Jadi menyepelekan, jadi nggak perlu dia. Menurutku ini ya, apa namanya, kita juga perlu, betul yang katanya Kak Silvi, selain kita perlu hubungan dengan Tuhan, kita juga perlu yang namanya ada pendisiplinan diri. Ya benar. Betul ya, pencobaan itu bisa datangnya dari diri kita sendiri kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak setia dengan perkara kecil, lalu kita juga nggak disiplin diri, ya pasti ya banyak hal yang akan membuat kita itu merasa kurang kayak gitu, nggak cukup, terus kayak khawatir. Iya. Itu sih. Terus juga kalau misal soal bekerja gitu, pertama memang harus setia pada perkara kecil, yang kedua jangan pernah berhenti mencoba, karena kan nggak semua orang itu dapat, maksudnya peka dengan panggilan Tuhan itu langsung dapat kayak gitu, enggak, tapi ada yang perlu mencoba, ada yang perlu berlatih. Nah itu perlu, semua cara itu harus dicoba dan jangan pernah menyerah. Jadi bukan berarti Tuhan itu nggak mencukupi kita, tapi terkadang kitanya sendiri ya yang nggak, yang kita males gitu ya, kita mager, kita pasrah aja dengan keadaan dan kita mencoba diri sendiri ya. Apalagi udah dapet ini ya pendapatan sendiri, waduh rasanya tuh pengen beli A, B, C, sekarang. Welcome to the end. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh anak muda, ya. Pernah atau enggak sih kalian ini menyesal dengan keputusan ikut Tuhan? Oke, jawab ya. 1, 2, 3. Absolutely no. Tidak gitu ya. Tapi kenapa ya kok masih aja ada banyak anak Tuhan yang merasa menyesal ikut Tuhan? Kenapa ya? Gak tahu karena gak pernah teman-teman ya. Saya rasa karena dia belum kenal Yesus sih. Maksudnya pengenalan akan Yesus itu terus bertumbuh ya. Semakin kamu kenal Yesus, kamu semakin terpesona. Lebih dari ini, percaya. Jadi mungkin terima kasih ya, benar banget ya. Dan mungkin sahabat sore yang lihat mungkin sekarang sedang bergumul tuh, kayaknya aku salah ikut Tuhan. Berarti kalian kurang kenal sama Tuhan gitu. Kurang mengenal pribadinya gitu ya. Karena pertumbuhan pengenalan akan Tuhan tuh terus menerus gitu. Oke, nice. Pertanyaan selanjutnya bersangkutan dengan tadi ya. Pernah nggak sih kalian tuh pengen pergi gitu rasanya, atau mau berhenti aja dari pelayanan atau pergi dari Tuhan gitu? Pernah nggak? Ini juga pertanyaan paling banyak ditanyakan ya. 1, Pergi atau berhenti? Dua-duanya. dua-duanya pengen berhenti aja, cut semuanya, pengen pergi, pengen berhenti dan pergi gitu. Meninggalkan Tuhan atau meninggalkan pelayanan, semuanya. Baru terpikirkan atau sudah melakukan? Mau, berarti itu terpikirkan kayaknya. Terpikirkan. Terpikirkan termasuk ya. Kalau aku punya, aku juga mau jawab nih kayaknya nih. Oke, jawab ya. 1, 2, 3. Terpikirkan pergi enggak, tapi pernah lelah dia. Oke. Ingin Itu siap buat pertanyaan nanti ya. ya. Oke. Pernah ya, ibu penari pernah. Kenapa nggak pernah? Karena waktu itu saya ada masalah dengan diri saya
Tuhan bisa memakai seseorang yang lebih sempurna daripada saya. Kayak Nah ini jadi, kalian seperti ini yang sering datang nih. jadi saya oh ya udah kayak gitu terpikiran aja gitu. Tapi waktu pernah melakukan baru live group sih. baru di grup Baru di Semua grup di link. Iya sama grup di saksi hidup ya itu ya. Pernah sih kayaknya. pernah itu lalu terus terus gitu menyesal gitu. Menyesalnya tuh bukan menyesal ini sih. Menyesalnya itu adalah habis ini aku kemana ya gitu. Karena aku tadi pernah nggak sih yang pertanyaan sih nggak salah apa sebelumnya tuh pernah nggak kalau kita menyesali panggilan Tuhan itu? Aku merasa no. Kenapa? Karena waktu aku melakukan itu ini sih ternyata di luar Tuhan itu aku menjadi seseorang yang tidak berguna, yang sia-sia, malah aku mengejar hal-hal yang aku pikir ini nggak ada gunanya kayak gitu. Nggak ada gunanya maksudnya. Luar biasa ya teman-teman ya. Terkadang pemikiran dangkal kita mungkin sudah capek atau aku nggak layak, kayaknya aku nggak pantas di sini, kayak Tuhan nggak pakai aku deh. Itu yang seringkali buat kita tuh kayak mau pergi dari Tuhan. Tapi sebenarnya enggak, justru di luar Tuhan kita tuh bukan apa-apa sebenarnya. Malah lebih parah. Lebih parah bahkan keadaan kita. Wah. Oke ya. Ternyata ibu pendoa pernah luar biasa ya, ibu pendoa ini luar biasa. Oke, nah ini berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Oke, pernah atau enggak kalian jatuh bangun dalam dosa? Pertanyaannya